Selamat pagi, Jos. Kembali lagi di acara E-Podcast bersama Pandu di sini. Kamu pasti bisa. Dari data Kementerian Kesehatan, angka positif COVID di Indonesia sudah hampir menyentuh angka 1.100.000 orang. Wow. Dari pandemi ini, kebiasaan masyarakat Indonesia pun berubah menjadi kebiasaan baru atau biasa dikenal sebagai new normal. Apakah new normal di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya? Dan juga kita nanti akan membahas soal mengenai obat dan juga nutrisi dalam masyarakat Indonesia. Tapi Pandu di sini nggak akan sendirian. Pandu akan ditemani oleh seorang dokter. Beliau ini adalah praktisi akupuntur dari tahun 2001 sampai sekarang dan juga seorang ahli nutrisi perlebahan dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Perkenalkan, Dr. Arifin Sanjaya. Gimana dok kabarnya dok? Yo, luar biasa. Selamat pagi, Pandu. Pagi. Gimana? Oke. Ya. Dok, jadi gini, di Indonesia ini kan sudah terjadi kebiasaan baru atau new normal. Tapi apakah kebiasaan baru di Indonesia ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, dok? Menurut dokter gimana? Kalau menurut saya ya kebiasaan itu sudah jalan ya, tapi tidak maksimal, Mas ya. Belum maksimal. Terbukti jumlah penderita COVID itu ya tadi Pandu bilang menyentuh atau tembus ya Pandu ya. Menyentuh 1.100.000. Iya, lebih dari 1.100.000. Lebih dari 1 juta, hampir 1.100.000. Nah, berarti kalau kebiasaan baru itu memang dia sudah berjalan sebagaimana mestinya, biasanya jumlah penderita itu enggak sebanyak itu Pandu. Kenapa pasti Pak? ada yang seperti itu. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, bisa jadi banyak faktor ya Pandu ya. Salah satunya karena kesadaran yang kurang Pandu tentang resikonya, tentang bahayanya penyakit COVID ya dari masyarakat. Bisa jadi ketidaktahuan ya tentang ilmu dari kesehatan terutama tentang COVID ini, tentang penyakit COVID. Bisa jadi juga karena ketidakpercayaan ya, tidak percaya dengan anjuran dari pemerintah, harus social distancing, terus harus rajin cuci tangan, pakai masker, nah itu mereka tidak melakukan dengan baik gitu Pak. Oke, berbicara soal kesadaran dok, ada beberapa masyarakat Indonesia yang mempercayai bahwa COVID ini dikatakan sebagai konspirasi atau COVID ini cuma hoax, cuma akal-akal pemerintah doang. Nah ini menurut dokter gimana dok menanggapi hal ini? Ya kalau saya sih prinsipnya adalah semua keraguan-raguan, semua keyakinan itu harus ditunjang dengan fakta ilmiah atau penelitian ya. Kalau kita ngomong bahwa ini hoax ya apa segala macam ya, kita kan tahu bahwa ya sudah banyak dari penelitian dan mereka orang-orang yang kompeten ya, ahli virologi, profesor paru apa segala macam, mereka sudah menunjukkan ya bahwa memang virus COVID itu ada gitu loh. Dan juga buktinya juga pasien pun banyak juga gitu, semakin bertambah, terus nanti resiko bahkan ada yang sakit ya, ada yang OTG, ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal pun banyak buktinya gitu loh. Oke, kalau untuk mengedukasi masyarakat yang masih mempercayai bahwa COVID ini adalah hoax atau cuma konspirasi dok, edukasi yang tepat bagi dokter itu gimana dok? Ya, kalau menurut saya kiblatnya dasarnya adalah pada ahlinya Pandu. Nah sekarang ini kan era informasi ya, artinya semua banyak informasi yang masuk ya, masuk keluar masuk ya, dan itu pun ya ada yang informasinya yang benar, ada yang kurang benar gitu Pandu. Contoh Pandu kalau mau jadi ahli kue, Pandu kiblatnya kemana ini? Ke master chef yang kue. Atau ke yang KW Pandu. KW itu kadang-kadang kuenya jadi, kadang-kadang bantat. Ya pasti ya kita ke master chef-nya lah. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa Pandu harus kiblatnya pada masternya. Ya, kalau kita kiblatnya pada orang yang KW aja, itu kita nggak bijaksana. Sama dengan kesehatan Pandu. Kalau saya sih
kita dokter diajarkan bahwa ini loh buktinya ada anunya gitu loh, ada yang meninggal gitu loh. Terus memang penyebabnya apa gitu loh. Ya toh, terus sudah ada vaksinnya, sudah diteliti setengah mati gitu ya. Ingat ya, keraguan-raguan kita, keyakinan kita harus ditunjang dengan penelitian, dengan data ya. Data gitu. Oke, itu tadi adalah apa namanya? Kalau misalkan teman-teman masih belum percaya, itu dicari dulu sumbernya, informasi yang mengatakan bahwa COVID itu dari mana, dari gitu. Terus kemudian harus ada data yang mengatakan bahwa COVID ini nggak ada, itu datanya mana gitu. Betul. Nah, oke. Terus sekarang kita berganti, dok. Sebagai ahli nutrisi perlebahan nih, menurut dokter, dari kebanyakan masyarakat di Indonesia ini masih bergantung dengan yang namanya obat. Contohnya nih, kalau misalkan kita sakit kepala, kita minum obat A, sakit apa, minum obat B gitu. Terus juga ada pasien yang datang ke dokter. Terus kalau misalkan orang datang ke dokter tuh biasanya kan ngomongnya, dok saya pengen cepat sembuh, ini gimana caranya? Ya, pasti diresepkan AAA itu kan ya. Terus kemudian bicara soal obat-obatan nih, apakah obat ini bisa digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah kesehatan? Menurut dokter gimana? Ya, kita kalau dokter pun ya sebenarnya obat juga ada penelitiannya, tetap bermanfaat asal sesuai indikasi. Oke. Sesuai indikasi. Jadi sebelum kita masuk ke pengobatan ya, bahwa kita harus tahu bahwa sebelum kita minum obat, kita harus paham bahwa obat itu kebutuhan sakit, kebutuhan ketika sakit. Sebelum kita memenuhi kebutuhan sakit, kita harus memenuhi kebutuhan sehat dulu. Iya toh? Yeah. Jadi seperti kita dulu jadi dokter pun kalau ngobatin ya coba lihat di rumah sakit, kebutuhan sehat itu apa? Makan harus bagus. Di rumah sakit ahli gizi, betul ya? Istirahat harus cukup. Ya. Kebutuhan sehat yang ketiga dia harus nggak boleh stres. Yang pengunjungnya dikurangin. Supaya bisa istirahat, supaya nggak stres gitu. Lingkungan harus bagus. Waduh. Jadi ya kebutuhan sehat dipenuhi dulu, baru kalau itu masih ada penyakit baru dikasih obat. Jangan langsung obat dulu. Kalau langsung obat dulu, contohnya ya misalkan orang kencing manis, ternyata dia nggak diet, masih rakus ya, makannya berlebihan gitu kan. Otomatis obatnya itu nanti overdosis gitu. Kalau bicara soal obat nih, kan dokter tadi bilangnya obat itu bisa sebenarnya untuk mengatasi masalah kesehatan. Tapi kok kenapa ya dok, orang yang kena penyakit diabetes nih, kok harus minum obat itu seumur hidupnya? Ya, seolah-olah nggak bisa sembuh gitu ya Pandu. Benar. Jadi gini Pandu, obat itu tetap ada indikasi, tetap ada keterbatasan. Ya. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang memang obat itu terbatas atau tidak bisa, Pak. Contoh ya, seperti ilustrasinya seperti rumput ya. Rumput itu kalau rumput itu masalah, gejala ya, yang bagus adalah ngobatin akarnya. Yang bagus adalah mencabut akar masalahnya. Nah, obat itu ada yang cuman memotong gejalanya aja, motong rumputnya, ada yang bisa membunuh akarnya. Contoh tipes. Tipes itu ya obatnya adalah antibiotik untuk kuman. Antibiotik untuk kuman itu bisa membunuh akarnya, sembuh. Nah, gitu. Jadi obat itu tetap bisa menyembuhkan. Ya. Cuman ada penyakit-penyakit tertentu yang memang obat itu masih sulit. Contohnya alergi, Pak. Kita makan udang gatal. Ya, minum obat gatal sembuh. Ya, makan udang lagi, Pandu pernah alami itu atau lihat? Kalau saya pernah ngalamin sih dok, kalau misalkan alergi udang. Cuman sekarang ini udah enggak. Jadi kalau obat itu hanya memotong masalahnya, hanya menghilangkan gejalanya kalau untuk kasus alergi. Karena penyakit alergi adalah akar penyebabnya itu masih tanda tanya, Pak, masih sulit. Nah, juga penyakit-penyakit degeneratif atau penuaan ya. Penyakit penuaan ya karena umur, Bandu, contoh hipertensi, diabetes ya. Itu memang fungsi organnya menurun. Kalau hipertensi pembuluh darahnya kaku. Ya, kalau orang kencing manis pankreasnya menurun. Nah,
kita minum obat itu tidak mungkin pankreasnya umur 60 dia bisa disulap ya, jadi umur 20 itu sangat-sangat nggak masuk akal. Oleh karena itu obat ini fungsinya dia bisa ya membantu menurunkan gulanya, tapi pankreasnya tetap tetap mengalami degeneratif gitu kan. Iya, kalau bicara soal penyakit degeneratif nih dok, Ya. Di Indonesia sendiri masih ada beberapa orang yang masih usia muda tapi sudah terkena penyakit degeneratif. Misalkan dari usia 20 udah kena diabetes, udah kena hipertensi. Itu Ya. kenapa ya dok seperti itu? Ya, sekarang ini ya itu tadi kan memang zamannya zaman instan ya Pak ya. Ya, harusnya kita juga harus melakukan new normal, habit instan namanya. Ya, kalau dulu ya kita tahu bahwa dulu makan itu rebusan ya, alami ya. Dulu waktu saya kecil ya makannya yang ya snacknya aja ya ubi rebus, terus apa ya, kentang rebus, pisang rebus. Nah, Pandu lihat sekarang orang nggak suka rebus Pandu, sukanya goreng ya. Goreng, belum lagi nanti dikasih keju lagi, kasih coklat, kasih susu. Nah, itu semua ya makanya jangan kaget kalau itu bisa menyebabkan diabetes gitu kan. Belum lagi stres sekarang bagaimana, belum lagi radikal bebas ya, polusi udara ya. Ya, itu semua jadi racun Bandu. Racun itu radikal bebas, itu menyebabkan fungsi organ kita itu bisa menurun sebelum waktunya. Oh gitu. Oke, berarti kita harus menjaga nutrisi kita ya Pak ya. Nah, terkait dengan menjaga nutrisi nih buat dokter, apakah ada rekomendasi nutrisi yang harus kita konsumsi setiap hari? Ya, jadi dengan kebutuhan sehat yang semakin sulit dipenuhi, ya tetap ya kita kebutuhan sehatnya ya makan harus bagus, ibadahnya harus bagus, terus istirahatnya, olahraga juga ya, enjoy life ya. Nah, juga karena kualitas buah dan sayur yang semakin jelek Pak, semakin jelek ya. Sekarang buah sayur pun banyak yang disemprot pestisida, terus ada yang dikasih pengawet, pewarna dan segala macam. Makanya harus memilih vitamin yang alami. Nah, kebetulan saya waktu itu keluarga saya memerlukan ya, saya ketemu dengan produk madu dari High Desert ini. Nah, jadi saya mengenal HD baru 19 tahun lalu. 19 tahun itu lama. ya saya jujur waktu itu anak saya sering sakit gitu loh, sering sakit. Ya saya kasih obat terus. Ya jangka pendek saya mungkin nggak khawatir ya, tapi kalau jangka panjang saya khawatir. Begitu ini madu, madu, oke. Madu, terus pengawetnya pun madu sama pendinginan, oke lah. Nah, yang luar biasa, High Desert ini sudah 30 tahun ya, hampir di Indonesia. Terus saya konsumsi 20 tahunan, Bang. Saya lihat pengawetnya alami ya, pengawetnya pun alami dari pendinginan, dari madu, plus gizinya itu lengkap sekali, Pak. Dari madu sama polen itu gizinya mendekati ASI ya gitu ya. Wow. Ya, itu salah satunya itu yang Bantu. Dan yang ketiga adalah dia penelitiannya banyak sekali Bantu gitu. Ternyata saya juga baru paham juga setelah mengenal High Desert bahwa madu kita ini bisa bisa melindungi jantung ya, kardioprotektif, gastroprotektif, bisa ada antioksidannya, itu ada penelitiannya. Dan produk lebah ini produk herbal yang paling banyak penelitiannya. Gitu Bantu. Itu yang membuat saya tenang dan saya konsumsi sampai sekarang. Oke, jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalkan ingin memenuhi nutrisi harian, bisa juga dicoba nih madu dari High Desert. Nah juga teman-teman pastinya harus menjaga kesehatan dengan terus mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus ya dok ya. Ya. Oke, mungkin dari dokter ada pesan untuk teman-teman supaya bisa menjaga kesehatannya dan lebih aware dengan kesehatannya dok. Ya. Oke teman-teman, sebenarnya kita juga harus melakukan yang namanya new normal habit ya teman-teman ya. Habit yang baik diteruskan, yang kurang baik jangan banyak-banyak ya, atau dikurangi. Jadi ya sekali lagi ya seperti biasa, eating well ya, makan yang baik ya, kurangi yang instan ya, kembali ke makanan yang zaman dulu, makanan purba gitu Pak. Ya,
Terus yang kedua ya enjoy life ya, stresnya diatur ya, ibadahnya diperkuat, yaitu baik olahraga ya, exercise. Terus minum nutrisi pun ya, karena sekarang apalagi banyak polusi virus, polusi udara, cari vitamin yang terbaik ya. Yang terbaik itu gampang kok, kuncinya yang terbaik itu pertama alami, itu satu. Alami, dan yang kedua adalah memenuhi unsur kebutuhan sehat kita. Dan yang ketiga adalah banyak penelitiannya, Pak. Dan kebetulan kita ketemu dengan perusahaan HiDesert gitu. Jadi kalau teman-teman mau penelitiannya, udah tinggal minta aja penelitiannya gitu. Oke, ini tadi teman-teman ya, harus eat well, kemudian enjoy life, kemudian dipenuhi kebutuhan nutrisinya, kalau bisa dengan produk HiDesert. Oke, itu aja Dok, acara kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di episode e-podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Breakthrough Generation. Jangan lupa follow Instagram kita @breakthroughleaders. Dan juga nantikan episode e-podcast berikutnya. E-podcast, kamu pasti bisa.